warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi bahagia selalu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai derajat keasaman atau pH, larutan asam dan basa. Derajat keasaman atau dikenal dengan istilah pH. Derajat keasaman yang dikenal dengan istilah pH adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Derajat keasaman larutan itu tergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan yang encer itu relatif kecil, tetapi sangat menentukan sifat dari larutan tersebut. Konsep pH pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark yaitu Søren Peder Lauritz Sørensen pada tahun 1909. Konsep pH digunakan untuk mempermudah pengukuran dan perhitungan perubahan konsentrasi ion H+ yang sangat kecil dalam suatu larutan. Menurut Sørensen, pH merupakan fungsi negatif logaritma dari konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan. Nilai pH itu dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan negatif log konsentrasi ion H+. Dengan analogi yang sama, untuk menentukan nilai konsentrasi ion OH- dalam larutan digunakan rumus nilai POH, yaitu POH sama dengan negatif log konsentrasi ion OH-. Di sini saya tuliskan reaksi ionisasi air, yaitu H2O setimbang menjadi ion H+ dan ion OH-. Dalam keseimbangan air terdapat tetapan ionisasi air yang dilambangkan dengan Kw, yang dirumuskan dengan Kw itu sama dengan besarnya konsentrasi ion H+ dikalikan besarnya konsentrasi ion OH-. Dengan menggunakan konsep negatif log itu sama dengan P, maka negatif log Kw itu sama dengan negatif log konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Negatif log Kw itu sama dengan negatif log konsentrasi ion H+ ditambah negatif log konsentrasi ion OH-. Dengan konsep negatif log itu sama dengan P, maka saya tuliskan di sini PKW itu sama dengan pH ditambah POH. Pada suhu 25 derajat Celcius, kita ingat nilai Kw itu sama dengan 10 pangkat negatif 14. Maka PKW itu sama dengan negatif log Kw. PKW sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 14. Maka PKW itu sama dengan 14. Karena PKW itu sama dengan pH ditambah POH, maka pH ditambah POH itu sama dengan 14. Berikutnya yaitu pH air murni pada suhu 25 derajat Celcius. Saya tuliskan di sini reaksi ionisasi airnya, H2O setimbang menjadi ion H+ dan ion OH-. Kita ingat Kw itu sama dengan besarnya konsentrasi ion H+ dikalikan besarnya konsentrasi ion OH-. Karena konsentrasi ion H+ itu sama dengan konsentrasi ion OH-, maka Kw saya tuliskan sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion H+. Maka Kw itu sama dengan konsentrasi ion H+ pangkat 2.
Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw itu kita ingat yaitu 10 pangkat negatif 14. Maka Kw itu sama dengan konsentrasi ion H+ pangkat 2. Maka 10 pangkat negatif 14 itu sama dengan konsentrasi ion H+ pangkat 2. Maka konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar 2 dari 10 pangkat negatif 14. Maka konsentrasi ion H+ itu sama dengan 10 pangkat negatif 7 mol per liter atau 10 pangkat negatif 7 molar. Maka untuk menentukan pH air, pH sama dengan negatif log konsentrasi ion H+. Maka pH itu sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 7. Maka pH itu sama dengan 7. Berikutnya menentukan pOH air. Maka karena H+ itu sama dengan OH-, sehingga pOH itu sama dengan negatif log OH-. Maka pOH itu sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 7. Maka pOH itu sama dengan 7. Untuk menentukan pOH air dapat juga kita tuliskan pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Karena kita tahu tadi pH air murni itu sama dengan 7, maka 7 ditambah pOH itu sama dengan 14. Maka pOH itu sama dengan 7. Sehingga pada air murni itu nilai pH-nya sama dengan 7 dan nilai pOH-nya sama dengan 7. Contoh soal, tentukan pH dan pOH larutan H2SO4 0,002 molar. Kita akan menjawabnya. Ingat, cara mencari pH itu sama dengan negatif log konsentrasi ion H+. Karena H2SO4 itu merupakan asam kuat, maka dapat terionisasi sempurna di dalam larutannya. Sehingga untuk menentukan konsentrasi ion H+ itu sama dengan N dikali Ma mol per liter, di mana N itu sama dengan valensi asam kuat dan Ma itu sama dengan konsentrasi asam kuat. Saya tuliskan reaksi ionisasinya. H2SO4 menjadi 2 ion H+ dan SO4 2-. Di dalam soal, konsentrasi atau molaritas H2SO4-nya itu adalah 0,002 molar. Sehingga untuk menentukan konsentrasi ion H+-nya itu sama dengan 2 dikali 0,002 molar. Hasilnya adalah 0,004 molar dan dapat dituliskan menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Karena ion H+ tadi sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3 molar, maka pH H2SO4 adalah pH sama dengan negatif log konsentrasi ion H+. Maka pH sama dengan negatif log 4 kali 10 pangkat negatif 3. pH itu sama dengan negatif log 4 ditambah negatif log 10 pangkat negatif 3. Maka pH sama dengan negatif log 4 ditambah 3. Maka pH sama dengan 3 dikurangi log 4. 3 min log 4 ini dapat saya tuliskan menjadi 3 min log 2 pangkat 2. Maka pH dapat dituliskan menjadi 3 min 2 log 2.
Jadi pH larutan H2SO4 adalah 3 min log 4 atau 3 min 2 log 2. Selanjutnya adalah menentukan pOH dari H2SO4 0,002 molar. Kita tahu bahwa pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Tadi kita sudah dapatkan nilai pH-nya yaitu 3 dikurangi 2 log 2. Maka saya tuliskan 3 dikurangi 2 log 2 ditambah pOH itu sama dengan 14. Maka pOH itu sama dengan 14 dikurangi 3 dikurangi 2 log 2. Maka cara menghitungnya 14 dikurangi 3 hasilnya adalah 11. Sedangkan negatif bertemu dengan negatif maka hasilnya akan positif. Maka saya tuliskan di sini pOH-nya itu sama dengan 11 ditambah 2 log 2. Jadi pOH untuk larutan H2SO4 adalah 11 ditambah 2 log 2. Contoh soal berikutnya, tentukan pH dan pOH larutan KOH dengan konsentrasi 0,001 molar. Kita akan menjawabnya. Nah, di sini pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Kita akan mencari nilai pOH dulu. Kenapa? Karena KOH itu merupakan senyawa basa. Maka yang akan terlebih dahulu kita cari adalah nilai pOH-nya. Maka pOH itu sama dengan negatif log konsentrasi ion OH-. Karena KOH itu merupakan basa kuat, maka dapat terionisasi sempurna di dalam larutannya. Sehingga untuk mencari besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan konsentrasi OH- sama dengan N dikali MB mol per liter, di mana N adalah valensi basa kuat dan MB adalah konsentrasi basa kuat. Saya tuliskan reaksi ionisasi KOH. KOH itu menjadi ion K+ dan ion OH-. Dalam soal, molaritas KOH itu adalah 0,001 molar. Maka besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan 1 dikali 0,001 molar. Maka hasilnya adalah 0,001 molar. Saya tulis menjadi 1 dikali 10 pangkat negatif 3 molar. Atau cukup dengan 10 pangkat negatif 3 molar. Karena kita tahu besarnya konsentrasi OH- itu sama dengan 10 pangkat min 3 molar, maka besarnya pOH untuk KOH adalah pOH sama dengan negatif log konsentrasi OH-. pOH sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 3. Maka pOH itu sama dengan 3. Jadi pOH untuk KOH itu adalah 3. Berikutnya menentukan pH dari KOH. Ingat, pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Karena kita sudah tahu pOH-nya itu sama dengan 3, maka saya tuliskan di sini pH ditambah 3 sama dengan 14. Maka pH itu sama dengan 14 dikurangi 3, maka hasilnya adalah 11. Sehingga pH untuk KOH adalah 11. Contoh soal berikutnya, tentukan pH larutan CH3COOH 0,001 molar
dengan KaCH3COH adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5. Kita akan menjawabnya. Saya tuliskan di sini, pH itu sama dengan min log konsentrasi ion H+. Ingat, karena CH3COOH itu merupakan asam lemah, maka tidak terionisasi secara sempurna. Sehingga besarnya konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar 2 dari Ka dikalikan konsentrasi Ha. Ha ini merupakan konsentrasi asam lemah, yaitu di sini dalam soal CH3COOH. Konsentrasi ion H+ sama dengan akar 2 dari Ka dikalikan konsentrasi Ha. Di mana Ha ini merupakan CH3COOH dengan konsentrasi 0,001 molar. Dapat saya tuliskan menjadi 10 pangkat negatif 3 molar. Sedangkan Ka untuk CH3COOH adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5. Maka konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar 2 dari Ka dikali konsentrasi Ha. Maka konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar 2 dari 2 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 3. Maka konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar 2 dari 2 kali 10 pangkat negatif 8. Maka konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Maka dapat saya tuliskan konsentrasi ion H+ itu sama dengan 2 pangkat setengah dikali 10 pangkat negatif 4 molar. Karena besarnya konsentrasi ion H+ itu sama dengan 2 pangkat setengah dikali 10 pangkat negatif 4 molar, maka pH itu sama dengan negatif log konsentrasi ion H+. Maka pH sama dengan negatif log 2 pangkat setengah dikali 10 pangkat negatif 4. Maka pH itu sama dengan negatif log 2 pangkat setengah ditambah negatif log 10 pangkat negatif 4. Maka pH itu sama dengan negatif setengah log 2 ditambah 4. Maka pH itu sama dengan 4 dikurangi setengah log 2. Jadi pH larutan CH3COOH 0,001 molar adalah 4 dikurangi setengah log 2. Contoh soal berikutnya, tentukan pH larutan NH3 0,002 molar. Dengan Kb NH3 itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5. Kita akan menjawabnya. Ingat, POH itu sama dengan negatif log konsentrasi ion OH-. Di sini kita akan mencari nilai POH terlebih dahulu. Kenapa? Karena larutan NH3 ini bersifat basa, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan nilai POH-nya terlebih dahulu. Maka saya tuliskan di sini POH sama dengan negatif log konsentrasi ion OH-. Kita juga tahu bahwa nilai pH ditambah nilai POH itu hasilnya adalah 14. Ingat, larutan NH3 itu merupakan basa lemah, maka tidak terionisasi secara sempurna. Sehingga untuk menentukan besarnya konsentrasi ion OH- dalam larutan NH3 adalah akar 2 dari Kb dikali konsentrasi BOH. Konsentrasi OH- itu sama dengan akar 2 dari Kb dikali konsentrasi BOH. Konsentrasi BOH ini merupakan konsentrasi larutan NH3, yaitu 0,002 molar. Maka dapat saya tuliskan menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar. Sedangkan untuk KbNH3 adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5. Maka konsentrasi ion OH- sama dengan akar 2 dari Kb dikali konsentrasi BOH.
Konsentrasi ion OH- sama dengan akar 2 dari 2 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 3. Maka besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan akar 2 dari 4 dikali 10 pangkat negatif 8. Sehingga besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 4 molar. Karena kita sudah dapatkan besarnya konsentrasi ion OH- yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 4 molar, maka saya masukkan nilainya POH sama dengan negatif log konsentrasi ion OH-. POH sama dengan negatif log 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Maka POH itu sama dengan negatif log 2 ditambah negatif log 10 pangkat negatif 4. Maka POH itu sama dengan negatif log 2 ditambah 4. Sehingga saya tuliskan di sini nilai POH-nya itu sama dengan 4 dikurangi log 2. Karena kita sudah dapatkan nilai POH-nya yaitu 4 dikurangi log 2, maka saya tuliskan pH ditambah POH itu sama dengan 14. pH ditambah 4 dikurangi log 2 itu sama dengan 14. Maka cara mencari pH-nya sama dengan 14 dikurangi 4 dikurangi log 2. Cara menghitungnya 14 dikurangi 4 hasilnya 10. Sedangkan negatif ketemu negatif maka menghasilkan nilai yang positif. Maka saya tuliskan di sini pH sama dengan 10 ditambah log 2. Jadi pH larutan NH3 0,002 molar adalah 10 ditambah log 2. Demikian materi kali ini mengenai pH larutan asam dan basa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.